Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waghfir lana ya arhamar rahimin. Taib, alhamdulillah kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar Sirat Nabawi, Mukhtasar Siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihil asyarah, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah, yang wafat tahun 600 Hijriah. Pembahasan terakhir sudah selesai pada kisah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga selesai pada kisah atau penyebutan putra dan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, fasal fi hajjihi wa umarihi. Fasal penjelasan mengenai haji dan umrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, rawah Hammam ibnu Yahya an Qatadata annahu qala qultu li Anas kam hajjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min hajjah qala hajjatan wahidah wa'tamara arba'a umar. Umratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelumnya kita bacakan terjemahkan dulu. Kata beliau, Hammam ibnu Yahya meriwayatkan dari Qatadah. Qatadah ini murid dari Anas bin Malik. Qatadah ibnu Di'amah Abul Khattab As-Sadusi rahimahullah. Kata beliau, saya pernah bertanya kepada Anas. Kata Qatadah, saya pernah bertanya kepada Anas, yakni Ibnu Malik, berapa kali Nabi Muhammad SAW itu menunaikan haji seumur hidup beliau? Atau berapa kali Nabi SAW menunaikan haji? Anas bin Malik berkata, qala hajjatan wahidah. Beliau hanya berhaji sekali seumur hidup. Wa'tamara arba'a umar. Sementara umrah, beliau berumrah satu kali. Beliau berumrah satu kali. Beliau berumrah arba'a umar, 4 kali umrah. Jadi hajinya beliau satu kali, umrahnya 4 kali. Beliau sebutkan satu-satu umrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, umratun Nabi sallallahu alaihi wasallam hina saddahul musyrikuna 'anil bait. Yang pertama adalah umrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dihalangi oleh kaum musyrikin dari Ka'bah. Umrah yang kedua, wal umratu tsaniyah haitsu salahuhu minal 'amil muqbil. Ya, umrah yang kedua adalah umrah tahun depannya ketika sudah ada perdamaian dengan kaum musyrikin atau ada gencatan senjata dengan kaum musyrikin Mekah ketika itu, di tahun berikutnya. Wa umratun minal ji'ranah haitsu qasama ghanimata Hunainin fi Dzulqa'dah. Umrah yang ketiga adalah umrah beliau yang dimana beliau berihram dari Ji'ranah ketika beliau sudah selesai membagikan harta ghanimah dari perang Hunain pada bulan Dzulqa'dah. Dan yang terakhir, umrah yang keempat, wa umratuhu ma'a hajjatihi. Umrah yang beliau lakukan di dalam haji beliau. Sahihun muttafaqun alaihi. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Kata Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, wa hadza ba'da qudumihi bil Madinah. Qudumihil Madinah. yakni umrah dan haji yang tersebut dalam hadis ini hanyalah umrah dan haji setelah beliau hijrah ke Madinah. Jadi hadis ini tidak membahas mengenai haji dan umrah sebelum beliau hijrah. Ya, jadi Qatadah di sini menanyakan berapa kali Nabi Muhammad SAW itu haji, kemudian Anas menjawab haji 1 kali, umrah 4 kali, yakni setelah hijrah ke Madinah. Adapun haji dan umrah sudah diketahui bersama bahwa haji dan umrah hukumnya adalah wajib. Ya,
Hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Haji hukumnya wajib dan umrah juga hukumnya wajib. Yani umrah yang dilakukan bersama dengan haji. Nah, kata beliau bahwa Nabi SAW itu cuma berhaji satu kali, yakni haji wada. Di mana haji wada ini adalah haji yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW pada tahun ke-10 Hijriah. Pada tahun 10 Hijriah. Adapun haji pertamanya kaum muslimin sebelumnya, ya, ketika pertama kali disyariatkan haji, ya, pertama kali disyariatkan haji, ya, maka dan ada yang menyebutkan itu tahun ke-6 Hijriah dan ada yang menyebutkan tahun ke-9 Hijriah. Sebagian menyebutkan tahun 6 Hijriah. Ketika turunnya ayat haji, maka rombongan pertama kaum muslimin haji pertama kalinya, ya, haji pertama kalinya datang berhaji ke mana? Ke Mekah. Ya. Nah, ini dipimpin oleh seorang sahabat, saya nggak ingat namanya. Ini juga diperselisihkan akan adanya. Yang masyhur adalah haji di tahun ke-9 Hijriah yang dipimpin ketika itu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika itu Nabi SAW tidak ikut haji, Abu Bakar yang memimpin jamaah haji ketika itu. Ya. Nah, jadi setidaknya sudah ada haji sebelum Nabi Muhammad SAW pergi berhaji. Ya. Adapun Nabi Muhammad SAW sendiri haji tahun 10-nya, tahun depannya. Jadi haji pertama kaum muslimin ada yang menyebutkan tahun ke-6 dan ada yang menyebutkan tahun ke-9. Tapi yang masyhur ini tahun ke-9 Hijriah. Ya. Ketika itu jamaah haji kaum muslimin atau ketika turunnya ayat haji, maka kaum muslimin sudah bersiap untuk haji. Maka Nabi SAW menunjuk Abu Bakar untuk memimpin kaum muslimin haji dan beliau tidak berhaji tahun itu. Ya, beliau tidak berhaji tahun itu. Nah, kemudian ketika sudah sampai di Mekah, Nabi SAW turun wahyu kepada beliau surah Bara'ah. Ya. Bara'atu minallahi wa rasulihi minal musyrikin, ya. Anil musyrikin alladzina ahadtum minal musyrikin. Ya. Nah, bara'atu minallahi wa rasulihi anil ladzina ahadtum minal musyrikin. Nah, turun surah Bara'ah. Kemudian Nabi SAW mengutus Abu Hurairah untuk mendatangi Abu Bakar di Mekah dan membacakan surah ini yang baru turun sebagai pernyataan berlepas diri kaum muslimin, Allah dan Rasulnya serta kaum mukminin dari kaum musyrikin. Dan di tahun itu juga, ya, Nabi SAW menyuruh para sahabat, diantaranya seingat saya Ali bin Abi Thalib yang juga ikut berhaji pada tahun ke-9 itu, ya, meneriakkan, memberikan pengumuman bahwa mulai tahun ini tidak boleh lagi ada kaum musyrikin yang berhaji di Mekah dan tidak boleh ada lagi yang berhaji bertawaf dalam keadaan telanjang. Nah, karena sudah pernah kita sebutkan sebelumnya bahwa haji ini adalah amalan peninggalan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi sejak dari zamannya Nabi Ibrahim, kaum musyrikin Mekah atau setelah meninggalnya umat Islam yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, kemudian berubah jadi agama kesyirikan, mereka meneruskan kebiasaan ini atau meneruskan ibadah ini. Kaum musyrikin haji tiap tahun. Tiap tahun. Nah, ya, tapi mereka memunculkan kesyirikan di dalamnya, aturan-aturan baru di dalamnya. Misalnya tidak boleh kalau mau tawaf tidak boleh pakai pakaian dari rumah. Harus pakaian yang bersih suci yang disiapkan di Mekah. Makanya jamaah haji kalau pertama kali datang langsung berlomba-lomba pergi menyewa pakaian itu. Yang dapat pakaian syukur, yang tidak ya tawaf telanjang, laki-laki perempuan. Ya, dikarenakan aturan yang mereka tambahkan di situ tidak boleh berhaji dengan bertawaf dengan pakaian dari rumah mereka, dari kampung mereka. Ya, maka Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengumumkan, ya, tidak boleh ada kaum musyrikin yang haji lagi mulai tahun ini dan tidak boleh ada tawaf dalam keadaan telanjang. Ya. Ini tahun ke-9 Hijriah. Nah, Nabi SAW baru haji tahun depannya, tahun ke-10 Hijriah yang dikatakan sebagai haji wada. Haji wada. Ya, ini penghujung tahun Penghujung tahun 10 Hijriah. Karena di tahun 11 Hijriah, Rabiul Awal, 3 bulan setelahnya Nabi SAW wafat sudah. Ya, Nabi SAW wafat. Dinamakan haji wada karena pada haji itu Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, kelihatannya kalian atau saya tidak akan melihat kalian atau kalian tidak akan melihat saya setelah ini.
Ya. Jadi dianggap itu sebagai kalimat perpisahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dikatakan hajjatul wada, haji perpisahan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan perpisahannya. Jadi bukan dikatakan haji wada karena haji terakhir, bukan. Ya jelas ya, wada itu bukan terakhir. Ini bukan haji terakhir. Abu Bakar berhaji setelahnya. Ya. Tapi maksudnya haji wada adalah haji di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat yang mengesankan perpisahan. Dikatakan kelihatannya, ya, saya tidak akan melihat kalian, atau sebaliknya kalian tidak akan melihat saya setelah ini. Ya. Terbukti setelah 3 bulan setelahnya beliau sallallahu alaihi wasallam wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nah, ini satu kali haji saja, haji wada. Sementara umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 4 kali. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berumrah 4 kali. Yang pertama adalah umrah ketika beliau dihalangi oleh kaum musyrikin dari Ka'bah. Yani pada tahun ke-6 Hijriah. Pada tahun ke-6 Hijriah. Pada tahun ke-6 Hijriah, ya, ini yang apa namanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan para sahabat untuk menunaikan apa? Menunaikan umrah. Menunaikan umrah. Ketika tiba di Hudaybiyah dihalangi oleh kaum musyrikin, tidak boleh masuk Mekah. Tidak boleh masuk Mekah. Nah, maka ini namanya dalam haji ihsar namanya. Ihsar itu adalah orang yang mau pergi berumrah kemudian terhalangi untuk sampai ke Ka'bah. Ini ada hukum-hukum tersendiri tentang ihsar. Apa yang dilakukan oleh orang seperti ini? Ya, apa yang dilakukan? Ya, kata para ulama, dia tahallul di situ. Tahallul, kemudian menyembelih, ya, dan mencukur rambutnya, ya, dan membagi apa sembelihannya itu di tempat ihsar. Itu dibahas dalam fikih haji. Ya, sama kalau kayak sekarang misalnya orang sudah siap-siap pergi haji, ya, sudah menuju ke bandara atau sudah sampai di bandara di sana dilarang masuk gara-gara pandemi misalnya. Itu juga ihsar namanya. Jadi orang yang terhalangi masuk ke daerah Al-Haram atau daerah manasik haji karena faktor apapun yang menghalangi, itu namanya ihsar. Ya, dan itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi umrah yang pertama beliau sudah mau ke sana tapi dihalangi di Hudaybiyah. Maka beliau pun tahallul di situ, ya, tahallul di situ, menyembelih hewan kurban, kemudian mencukur rambut beliau, gundul di situ. Jelas ya? Nah, ini umrah yang pertama. Dan ini dianggap umrah walaupun beliau tidak melakukan manasik, tapi ini dianggap umrah. Sudah sampai sini? Ini dianggap umrah walaupun beliau tidak sempat melakukan manasik. Iya. Umrah ini terjadi pada tahun 6 Hijriah, pada bulan Zulqa'dah. Pada bulan Zulqa'dah. Iya. Dan disinilah terjadi apa? Perjanjian Sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah, di mana terjadi perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, ya, mengenai beberapa hal. Salah satunya diantaranya adalah aturan masuk Mekah, bahwa tahun ini kaum muslimin dilarang masuk Mekah, tahun depan mereka boleh masuk Mekah menunaikan haji dengan catatan tidak boleh apa? Tidak boleh membawa persenjataan kecuali persenjataan kayak orang safar, tidak boleh persenjataan kayak mau perang, enggak. Jadi seadanya saja. Sudah diberikan persyaratan seperti itu dan ada beberapa persyaratan-persyaratan lainnya yang penjelasan tentang perjanjian Hudaybiyah ini butuh dijelaskan di tempat tersendiri, bukan di sini tempatnya. Taib. Kemudian setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, ya, sesuai dengan perjanjian tahun depannya, tahun ke-7 Hijriah, ini umrah yang kedua. Wa umratuhu sallallahu wal umratu tsaniyah haitsu salahuhu min al-amil muqbil. Umrah yang kedua adalah umrah hasil dari perjanjian Hudaybiyah, ya, yang terjadi tahun depannya, yakni tahun ke-7 Hijriah. Jadi ini dikenal juga dengan istilah umratul qadha, mengqadha umrah yang sebelumnya dihalangi di tahun lalu, tahun 6 Hijriah. Nah, umrah yang kedua terjadi di tahun depannya, tahun ke-7 Hijriah, juga pada bulan Zulqa'dah. Juga pada bulan Zulqa'dah. Kemudian umrah yang ketiga, wa umratun minal Ji'rana haitsu qasamal ghanimata Hunainin fi Dzulqa'dah. Umrah yang ketiga adalah umrah ketika beliau ihram dari Ji'rana, daerah Ji'rana, antara Hunain dengan Mekah, ada daerah Ji'rana di situ. Setelah beliau selesai membagikan ghanimah Hunain pada bulan Dzulqa'dah. Ini umrah yang ketiga, dikenal dengan nama Umratul Ji'rana. Umrah Ji'rana karena beliau ihram dari Ji'rana.
Umrah ini juga terjadi pada bulan Dzulqa'dah pada tahun 8 Hijriah, jadi tahun depannya lagi. Terjadi setelah perang Hunain. Kita tahu secara kronologisnya kan tahun ke-8 Hijriah, ya, pada tahun ke-8 Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah untuk membebaskan Mekah yang dikenal dengan Amul Fath. Ya, hari penaklukan kota Mekah, dikuasai kota Mekah. Ya, dikalahkan kaum musyrikin, keluar menyingkir. 6. Ini tahun 8 Hijriah. Nah, setelah Mekah dibebaskan dari kaum musyrikin, kemudian banyak kabilah-kabilah yang ada di sekitar Mekah datang ke Mekah untuk menyatakan keislamannya. Ya. Karena ketika sudah ada kabar tersebar bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan kaum muslimin dari Madinah ingin, ya, dalam tanda kutip menyerang menyerang Mekah, maksudnya menyerang di sini membebaskan Mekah dari cengkraman kaum musyrikin. Ya. Tadinya sudah ada banyak kabilah-kabilah di sekitar kaum musyrikin sudah mau masuk Islam. Sudah banyak mau Islam. Kenapa? Karena dia sudah melihat bagaimana perkembangan Islam di Madinah. Sudah banyak kabilah-kabilah, ya, suku-suku musyrikin dan juga orang-orang Yahudi yang ditundukkan, yang diislamkan, dikuasai oleh Madinah. Maka mereka pun berhasrat untuk datang ke Madinah untuk menyatakan keislaman mereka. Tapi ketika mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW akan menyerang Mekah, mereka menunda dulu Islamnya. Mereka menunda keislaman mereka. Dia bilang, kita tunggu dulu. Kita lihat dulu ini hasil perang kali ini. Kalau Madinah yang menang, ya sudah, kita masuk Islam. Tapi kalau ternyata Mekah yang menang, maka ditunda, tidak jadi masuk Islam. Ya. Maka hasil perangnya jelas, Nabi SAW berhasil membebaskan Mekah, ya, dari cengkraman kaum musyrikin. Setelah itu semua banyak kabilah, rombongan-rombongan, utusan-utusan dari berbagai kabilah kaum musyrikin itu datang semua ke Mekah menyatakan keislamannya. Ini yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Idza jaa nasrullahi wal fath, yakni Mekah dikuasai. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan banyak manusia datang berbondong-bondong untuk menyatakan keislaman ke Mekah. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, kalau kamu wahai Muhammad sudah melihat pertolongan Allah, sudah melihat Mekah sudah dikuasai, kemudian kamu sudah melihat banyak orang berbondong-bondong masuk Islam, maka itu tanda dekatnya kematianmu wahai Muhammad. Sudah dekat kematianmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Karena kamu sudah hampir meninggal, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka banyak-banyaklah bertasbih dan memuji Allah serta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah taala Maha menerima taubat. Taib. Jadi setelah Makkah dikuasai, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Hunain. Ya, menuju ke Hunain untuk perang Hunain ini. Nah, di perang Hunain kaum muslimin kekurangan personel. Maka Nabi SAW merekrut muallaf yang baru masuk Islam itu yang jumlahnya banyak. Ya, jumlahnya banyak. Sehingga pasukan kaum muslimin bertambah beberapa kali lipat di perang Hunain. Kenapa? Karena banyak muallaf yang baru masuk Islam ketika itu langsung mau ikut perang. Ya, orang-orang yang baru kenal Islam, yang belum belajar akidah dengan baik, tapi sudah Islam. Itulah kisahnya ketika menuju perang Hunain, ada sebagian di antara mereka melihat pohon bidara, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, buatkan juga untuk kami pohon bidara seperti orang musyrikin punya pohon bidara. Gantung pedang-pedang kami di situ untuk minta berkah kepada Allah." Maka Nabi mengatakan itu perbuatan kesyirikan. Ya, itu perbuatan kesyirikan. Kisahnya masyhur. Nah, kemudian ketika pergi perang, di perang Hunain ini kaum muslimin hampir menang. Ya, hampir menang mutlak, di mana Nabi SAW menyuruh pasukan pemanah untuk berada di bukit yang tinggi untuk melindungi punggung barisan belakang kaum muslimin. Ya. Ketika kaum musyrikin sudah terdesak mundur, ya, sudah tidak memungkinkan melawan, mundur, pasukan pemanah ini tidak menaati perintah Nabi SAW. Disuruh tetap di posnya sampai peperangan betul-betul selesai. Tapi ketika pemanah ini melihat orang musyrikin sudah kabur semua, mereka meninggalkan pos mereka, turun untuk mengambil harta ghanimah.
Ya, meninggalkan pos. Dan orang musyrikin ketika melihat bahwa pasukan pemanah turun, mereka berbalik mengambil posisi pemanah tersebut dan menyerang kaum muslimin. Dan banyak kaum muslimin yang meninggal di perang Hunain ini, sampai-sampai para ulama berbeda pendapat. Di perang Hunain ini Islam itu kalah atau menang karena saking banyaknya korban di kedua belah pihak. Ya, dikarenakan apa? Kelalaian dari pasukan pemanah ini. Sebagian ulama ada yang mengatakan di perang Hunain ini seri, ya, dan ada yang mengatakan juga kaum muslimin menang, dan ada yang mengatakan sebaliknya. Ala kulli hal, kaum muslimin menderita cukup parah di perang Hunain ini karena sebagian pasukan yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya, ya, ada sebagian yang berhasil didapatkan berupa harta tapi tidak banyak. Ya. Dan memang sudah menjadi sunatullah. Ini pelajaran berharga dari perang Hunain. Sudah menjadi sunatullah, tidak pernah ada kisahnya, tidak pernah ada sejarahnya Islam menang ketika jumlah mereka lebih banyak. Enggak pernah. Selalu mereka menang ketika jumlah mereka lebih sedikit. Ya. Untuk mengingatkan bahwasanya kemenangan itu tidak diraih dengan banyaknya personil, dengan kekuatan persenjataan, tapi murni karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka untuk memuliakan dan meninggikan derajat kaum muslimin, ya, meninggikan kalimat Allah, agama Allah di muka bumi ini bukan dengan cara berlomba-lomba meningkatkan alutistanya misalnya, atau memperbanyak personil perang, tapi dengan memperbaiki akidah mereka, memperbaiki keimanan mereka. Sejarah mencatat tidak pernah umat Islam menang ketika jumlah mereka banyak. Selalu mereka hanya menang ketika jumlah mereka sedikit. Lihat di perang Badar, ya kan? Dan di perang-perang lain, ketika jumlah mereka kadang 1:3, ya, atau bahkan lebih. Pernah 1:10. Di perang Badar 1000 dengan 300, umat Islam cuma 313, di kaum musyrikin 1000, 3 kali lipatnya. Ya. Dan mereka berhasil menang dengan kemenangan yang telak. Karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata kepada pasukannya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai pasukanku, karena sungguh kalian tidak memenangkan pertolongan ini, ya, kalian tidak memenangkan peperangan ini, ya. Sesungguhnya kalian hanya bisa memenangkan peperangan ini karena musuh kalian bermaksiat kepada Allah. Ya, itu alasannya kalian bisa menang, karena musuh kalian bermaksiat kepada Allah. Maka kalau kalian juga bermaksiat sebagaimana mereka bermaksiat, bagaimana bisa kalian memenangkan peperangan ini? Maka disinilah kuncinya, ya, disinilah kuncinya. Maka termasuk hal yang menipu dan juga memandang, ya, suatu perkara dengan pandangan materi, hanya menilai dari kacamata materi kacamata kebendaan, adalah kita menang kalau kita banyak, kita menang kalau lebih kuat persenjataannya, kita menang kalau ini. Enggak. Kita menang kalau akidah kita bagus, amalan kita bagus, dan musuh kita adalah orang yang rusak. Pasti menang. Bagaimanapun banyaknya persenjataan mereka. Lihat, siapa yang bisa menyangka Nabi Musa alaihissalam dengan kumpulan budak orang-orang rendahan Bani Israel tanpa senjata, kabur dalam keadaan kabur lagi, bukan dalam keadaan berhadapan-hadapan. Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel diisi oleh orang-orang budaknya, duafanya, orang-orang lemah, rendahan, rakyat jelata, tidak punya senjata untuk melawan. Kemudian dalam kondisi mereka dikejar-kejar. Siapa yang mengira Firaun hancur karenanya? Ya. Maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak didapatkan, tidak diraih dengan faktor-faktor Faktor-faktor yang bersifat kebendaan dan materi. Ya, diwujudkan dengan memperbaiki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kuncinya. Nah, maka kembali di perang Hunain, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam selesai dari perang Hunain, kemudian membagikan ghanimah yang berhasil didapatkan, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang kembali ke Mekah. Dari perang Hunain kembali ke Mekah, cuman sebelum ke Mekah beliau beliau kembali ke Mekah, kemudian berumrah, di mana beliau ihram di Ji'rana itu. Jadi dari perang Hunain balik lagi ke Mekah. Nanti akan ada penjelasan bahwa beliau mampir lagi ke perang yang lain sebelum kembali ke Mekah. Tapi secara umum sekarang seperti ini, karena kita berbicara tentang umrohnya. Jadi umroh yang ketiga, umroh Ji'rana, terjadi setelah perang Hudaybiyah. Pulang dari perang Hudaybiyah, Nabi tidak langsung pulang ke Madinah. Beliau kembali pulang ke Mekah untuk umroh, ya, dan ihramnya dari daerah Ji'rana. Ini umroh yang ketiga, juga pada bulan Dzulqa'dah.
Kemudian umrah yang terakhir, kata beliau, wa umratuhu ma hajjatihi. Umrah yang beliau lakukan bersama dengan haji beliau. Di mana masyhur bahwa haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haji qiran, dengan menggabungkan antara apa? Beliau umrah dulu, setelah itu haji. Di mana umrahnya di bulan Zulqa'dah, ya, di bulan Zulqa'dah, setelah itu beliau tahallul, kemudian menunggu di Mekah masuk 8 Hijriah baru masuk haji. Ya, jadi umrah dulu, setelah selesai amalan umrah di bulan Zulqa'dah, beliau tahallul, ya, bebas melakukan semua larangan umrah. Setelah itu masuk 8 Zulhijjah baru beliau berihram lagi untuk haji. Ini namanya haji qiran. Ya, jadi umrah dulu baru haji. Taib. Jadi umrah yang terakhir adalah umrah bersama haji dan juga terjadi di bulan Zulqa'dah. Umrah beliau sallallahu alaihi wasallam juga di bulan Zulqa'dah. Taib. Di sini ada perkara yang menarik. Semua empat umrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Zulqa'dah semuanya. Tidak ada yang di bulan Ramadan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan keutamaan umrah di bulan Ramadan. Ya, al-umrah fi Ramadan kahajjah. Ya. Bahwa umrah di bulan Ramadan sama seperti haji. Tapi mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah umrah di bulan Ramadan? Dijelaskan oleh para ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini memang menyebutkan tentang keutamaan umrah di bulan Ramadan, tapi beliau sendiri tidak pernah melakukannya, ya, dikarenakan beliau memandang maslahat dari sisi yang lain, yaitu dari sisi akidah. Kaum musyrikin itu punya keyakinan bahwa berumrah di bulan Zulqa'dah itu min afjaril fujur, di antara pelanggaran yang paling besar. Ya, itu pelanggaran. Ya, kalau seorang berumrah di bulan Zulqa'dah, mereka menganggap itu termasuk perbuatan yang paling keji. Min afjaril fujur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja berumrah di bulan Zulqa'dah untuk menyelisihi kaum musyrikin, untuk membantah keyakinan mereka. Ya, membantah keyakinan mereka dan menghapuskan semua keraguan di hati orang-orang yang mungkin masih ada sedikit tersisa. Enggak apa-apa, boleh enggak ya umrah di bulan Zulqa'dah? Karena berabad-abad, ya kan, kebiasaan itu tidak boleh umrah di Zulqa'dah. Sudah mendarat lagi gitu di kebiasaan di kaum musyrikin ketika itu. Maka Nabi SAW sengaja memilih Zulqa'dah untuk umrah semuanya, ya, untuk menyelisihi kaum musyrikin. Ya. Dan di sini ada pelajaran yang penting bahwa seorang dai hendaknya melihat prioritas dalam berdakwah. Tidak melulu dia hanya memperhatikan yang paling afdol atau fadilah. Ya, bahwa janibu at-tauhid, ya, memperhatikan nilai-nilai tauhid itu lebih besar dan lebih baik, lebih penting dibandingkan memperhatikan janib al-fadilah, ya, daripada memperhatikan suatu keutamaan fadilah. Ya, di mana tidak dilakukan berhaji atau berumrah di Ramadan fadilah, keutamaan, dapat pahala. Tapi beliau berhaji di Zulqa'dah, ya, untuk menafikan keyakinan kaum musyrikin tersebut. Maka di sini beliau lebih mendahulukan janibul i'tiqad dibandingkan janibul fadilah. Baik, ini 4 umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya di bulan Zulqa'dah. Baik. Kemudian kata beliau, kata penulis rahimahullahu taala, wa amma ma hajja bi Makkah wa i'tamara falam yuhfaz. Iya. Adapun haji beliau di Mekah atau umrah beliau di Mekah, maka tidak ada dalam riwayat yang sahih. Tidak ada dalam riwayat yang sahih. Jadi yang disebutkan tadi haji 1 kali, umrah 4 kali, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semua kan fase setelah hijrah. Bagaimana dengan di Mekah? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, ya, dan beliau di Mekah selama berapa tahun? Berapa tahun di Mekah beliau? Mulai dari lahir sampai usia sampai usia berapa? Sampai usia 53. Kan beliau 10 tahun di Madinah kan? Mulai dari lahir sampai 53 tahun beliau di Mekah. Ya, setelah jadi nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, kan begitu. Berarti mulai dari lahir sampai 53 tahun. Apakah usia ini, ya, sampai umur beliau 53 tahun di Mekah tidak pernah umrah dan tidak pernah haji sama sekali ketika beliau di Mekah? Kata penulis tidak pernah atau tidak dihafalkan, yakni tidak ada riwayat, ya, yang menjelaskan tentang hal itu. Nah,
Kalau kita berbicara mengenai tidak ada riwayat, yakni riwayat hadis yang menjelaskan Nabi pernah umrah ketika di fase Mekah, misalnya Nabi pernah umrah atau haji sebelum beliau misalnya ya, sebelum beliau jadi Nabi pernah haji dan pernah umrah. Kalau yang dicari riwayat seperti itu, iya, tidak ada. Ya. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat baik. Kata beliau, kaum musyrikin itu sudah menjadi kebiasaan mereka haji dan umrah tiap tahun. Umrah bukan tiap tahun ya, haji tiap tahun. Sudah menjadi kebiasaan beliau. Ya. Maka kata beliau, sangat tidak masuk akal kalau umur beliau sampai 53 tahun tidak pernah ikut haji bersama kaum musyrikin. Bahkan kemungkinan besar beliau haji tiap tahun. Karena sebagai pengagungan kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwa pada dasarnya suatu adat dan kebiasaan di tengah-tengah masyarakat ketika Islam datang, lantas kebiasaan itu tidak menentang syariat, maka Islam datang bukan untuk menghapuskannya, tapi dibiarkan seperti itu. Bahkan kalau perlu diakomodir, diberikan aturan-aturan dalam agama supaya lebih terjaga. Ya. Maka semua adat dan kebiasaan kaum musyrikin sebelum Islam datang yang tidak bertentangan dengan Islam, maka Islam tidak menghapusnya, dibiarkan begitu saja. Dibiarkan, bahkan diperkuat kalau memang itu perkara yang baik. Termasuk di dalamnya haji dan umrah. Haji ini sudah masyhur, orang musyrikin haji tiap tahun. Umrah bahkan mungkin ya selain pada bulan-bulan yang tidak diperbolehkan menurut mereka umrah. Sering mereka umrah. Maka kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maka pada dasarnya Nabi SAW di atas kebiasaan itu. Beliau mengikuti kebiasaan apa? Kebiasaan kaumnya yang haji tiap tahun. Dan ini pendalilan yang sangat baik dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Ya, jelas sampai sini. Maka bisa kita katakan memang secara nas, secara tekstual tidak ada dalil yang menyebutkan tentang masalah hajinya Nabi sebelum di fase Mekah atau umrahnya beliau di fase Mekah. Secara tekstual memang tidak ada hadis, tapi berdasarkan adat dan kebiasaan kaum musyrikin di mana mereka haji tiap tahun, setiap tahun mereka umrah berkali-kali, maka tentunya Nabi SAW juga mengikuti hal tersebut. Jelas sampai sini? Cuman kita tidak mengetahui berapa tepatnya, tapi yang jelas bukan perkara yang salah dan bukan hal yang jauh dari kebenaran kalau kita katakan beliau haji tiap tahun ketika di fase Mekah. Dan sampai sini mengikuti apa? Mengikuti kebiasaan kaumnya. Tentunya ya yang syirik-syirik beliau tinggalkan, beliau tidak lakukan. Ya. Yang bid'ah-bid'ah dalam haji beliau tidak lakukan. Beliau melakukan ibadah haji sesuai dengan yang diketahui dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Taib, wallahu taala alam bissawab. Nah, ini selesai penjelasan berkenaan dengan haji dan umrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji satu kali, ya. Ini untuk menunjukkan bahwa kewajiban haji itu sekali seumur hidup. Sebagaimana ketika seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan kabar bahwa Allah Ta'ala memberikan atau memfardukan haji, maka dia berkata, afi kulli am ya Rasulullah, apakah haji itu diwajibkan tiap tahun? Ya, in qultu na'am la dha'uftum aw lamastata'tum. Kalau saya mengatakan iya, diwajibkan setiap tahun, kalian pasti tidak akan mampu melakukannya. Ya, yakni kata beliau tidak diwajibkan sekali setahun, namun diwajibkan sekali seumur hidup. Taib, wallahu taala alam bissawab. Selanjutnya pindah ke fasal berkenaan dengan ghazawat, ya. Fasal berkenaan dengan perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, insyaallah taala ini kita akan jelaskan pada pertemuan pekan depan. Cuma di sini saya mau kasih pengantar sedikit bahwa mempelajari ghazawat, perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bagian dari sejarah. Bagian dari sejarah, suka atau tidak suka, mau tidak mau, itu sejarah Islam, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah nabinya umat Islam. Maka merupakan perbuatan menghilangkan sejarah kalau menghilangkan pelajaran tentang sirah, tentang ghazawat, tentang peperangan. Ya. Dan lebih keji lagi kalau mengatakan bahwasanya mempelajari peperangan Nabi itu merupakan sebab radikalisme. Ini kebodohan dan
ucapan kebencian terhadap Islam, bahkan mungkin benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tanda kemunafikan. Dari turun temurun para ulama, ya, para penuntut ilmu sejak kecil, ya, dari PAUD, kalau kita ya dari PAUD, kutab, mereka sudah diajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya apa? Peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita akan terangkan pada pertemuan pekan depan. Nah, azan dulu baru tanya jawab antar maghrib isya. Fadhil. Sudah masuk azan? Belum? Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Tentang materi atau yang lain. Yang masyhur dalam riwayat-riwayat, Ibnu Qayyim menyebutkan sampai 22 hadis menyebutkan bahwa beliau haji qiran. Ada yang menyebutkan juga tamattu. Ada yang menyebutkan tamattu. Ya. Namun kalau kita berbicara mengenai haji apa yang paling afdal dilakukan, ya, kalau memungkinkan maka yang paling afdal itu haji ifrad. Haji di mana umroh sendiri, kemudian apa? Haji sendiri. Karena lebih banyak kesulitannya sehingga lebih besar pahalanya. Cuman karena Nabi SAW memberikan tuntunan yang mudah bahwa ada juga cara haji seperti ini, beliau pun melakukan dalam sebagian pendapat tamattu, dan ada yang mengatakan qiran. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada sekitar 22 hadis yang menyebutkan bahwa beliau hajinya haji qiran. Wallahu a'lam. Nah. Ya, silakan. Sama seperti yang terjadi belakang ini, bahwasanya ada kemarin travel yang menggelapkan dana itu, apakah orang-orang yang tidak jadi berangkat itu apakah termasuk umroh itu terhitung? Iya, kalau kita berbicara pahala umroh, insya Allah artinya kalau sudah ada niat, ya, sudah ada niat, cuman ya faktor itu. Cuman kalau kasusnya ihsar tadi belum terhitung. Ihsar itu sudah jalan menuju ke sana, terbang misalnya, ya, atau dari rumahnya ke mana? Ke bandara Makassar atau bandara Jakarta ditahan, ada di situ. Atau misalnya bandara Saudi tertahan, tidak boleh masuk, pandemi dan semacam, itu ihsar. Sama seperti ketika beliau dihalangi di Hudaybiyah itu. Adapun kalau belum apa-apa, belum jalan, itu pahalanya iya, cuman ihsar nggak masuk hukum ihsar. Nah, sudah? Azan? Taib, naktafi, sudah kan? Belum juga? Azan ya, saya tidak. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.